Ini kita akan kembali open posisi lagi, tetap ya pakai cara yang sama, yaitu buy limit. Kita lihat setelah adanya news market turun luar biasa. Ya, ini seperti ini ya. Wow, marketnya ditarik ke bawah rupanya. Ya, nah seperti biasanya ini kotak order block yang sebelumnya saya buat ya. Nih, belum beranjak ya, belum tertembus ya. Saya sempat jelasin kan, setelah nyentuh ini dia pasti akan balik lagi ke sini, kemudian naik, dan kejadian ya, naik tinggi sekali. Nah, sekarang saya akan buy limit. Di mana saya akan buy limitnya? Di 67, 61 dan 55. Oke. Kita open posisi dulu di sini. Kita kok buy stop. Kita buy limit ya. 1967 ya. Ini masih ada floating ya. Saya masih ada floating loss. Ini masih lanjutan trading yang lalu ya teman-teman ya. Buy limit lagi 1961. Oke. Saya belum trading ya. Dan 1955 ya. Buy limit di 1955. Oke, nah segini dulu ya. 3 dulu kita pasang jaring. Karena kemungkinan ya setelah ada news yang menarik market XAUUSD ke bawah, dia akan kembali ke order blocknya lagi. Dia akan mengetes di sini sebelum dia minimal balik lagi ke area 72 teman-teman. Berarti kan otomatis dia kalau turunnya jauh ya, yang di 1955 saya akan kena, 1967 saya juga akan kena, dan satu lagi tadi di 1961 saya juga akan kena teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya akan open posisi secara instan. Satu posisi di sini saya akan sell ya di 0,10 aja satu layar. Saya akan sell di sini, saya akan sell dan saya akan taruh TP atau take profit di sini di 1960 67 100 pip aja ya, 1967 ya. Oke, ini masih kuat turun teman-teman. Nah jadi beginilah cara saya trading teman-teman ya. Jadi ketika nanti dia akan turun, saya dapat uang kan, saya dapat profit kan, dia akan mengenai buy limit saya teman-teman. Dia akan mengenai buy limit saya. Kemudian dia akan berbalik lagi. Analisanya seperti apa? Oke, sekarang kita analisa ya. Alasan saya open posisi seperti sedemikian rupa ya. Di sini jelas candlestick ini sudah terbreak oleh candlestick yang bearish atau turun, yang merah ini ke bawah. Terbreak dengan sangat kuat ya teman-teman. Terbreak dengan sangat kuat teman-teman ya. Kemudian kalau dia berhasil menembus ini nih area 1969 atau 68 deh toleransinya, dia akan langsung terjun ke bawah dan menjemput TP saya atau take profit saya yang instan ini teman-teman. Take profit saya yang instan ini. Kenapa ini nggak saya close ya, teman-teman? Karena dia akan mencapai ke 1996 dan 1989 lagi, bahkan dia akan lanjut ke 2000 ke atas nantinya ya teman-teman. Maka dari itu saya taruh seperti itu ya, posisinya ada di atas sana teman-teman. Kalau kita pakai H4 kelihatan. Nah ini kalau kita pakai H4 mungkin open posisi saya kelihatan nih, yang dua posisi buy ini ya.
Terus alasan yang keduanya itu simple teman-teman. Kenapa saya berani ambil posisi buy limit? Sell ini kan hanya saya mau cari keuntungan aja ya di sell ya sebenarnya ya. Itu simple teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya di sini, saya akan bikin garis trend di sini. Satu di sini ya teman-teman ya. Ini garis trendnya sudah saya buat di sini. Oh sorry, bukan kelebihan, bukan yang ini. Ini saya buat garis trend dulu ya. Kita buat garis trend dulu ya. Lihat, kita patokan yang ini, yang paling bawah nih. Nah ini, saya buat garis trend kan di sini kan. Nah yang ini udah enggak ya, udah enggak kita pakai ya, udah enggak kita pakai garis trend. Ini akan saya hapus deh garis trendnya deh. Yang mana tadi, yang ini? Kita balik lagi. Oh bukan, garis trendnya ini. Nah ini kita hapus garis trendnya, oke. Nah saya akan buat garis trend teman-teman di sini. Ini kan mau naik ya teman-teman ya, mau naik. Tapi teman-teman, kalau kita tarik garis lurus seperti ini ke atas, kan ini ya, maksudnya ini kan ini ya, di candlestick yang ini gitu patokannya. Nah terus kemudian kita akan buat garis trend lagi, tarik ke bawah ya, divergent teman-teman. Artinya memang dia mau lanjut naik, tapi dia mau retest untuk turun dulu ke bawah gitu teman-teman. Dimana posisinya? Ya inilah di buy limit saya ini. Saya pun posisi instant sell itu karena saya hanya ingin ambil keuntungan aja, keuntungan dekat gitu, 100 pip lumayan gitu ya teman-teman. Itu analisanya tuh sederhana teman-teman, kayak gitu. Ada divergent ya, saya hanya mengandalkan divergent aja dan reversalnya atau pembalikannya. Nah itu kita udah mulai take profit, kita udah mulai profit, floating profit kita dimin aja. Oke. Ya. Dan hasilnya adalah ini dia. Oke, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Dia menyentuh order block yang saya buat. Tadi sempat saya bilang bahwa paling nggak dia turun ke order block terus dia mantul lagi. Oke, kejadian. Ini order blocknya nih, teman-teman nih ya. Ini order blocknya ya. Nih order blocknya ya, dia mantul kemudian lanjut terbang, sung ya kan. Tuh buy limit saya kena semua teman-teman nih. Tuh yang tadi sell instan ya. Nah tadi sell instan take profit saya kena 70 pip ya, bukan 100 pip, 70 pip ya. Ini kena TP, take profit. Nah sekarang yang atas tadi buy limit kita kena, yang bawah juga kena, yang terakhir yang di 1955 nggak kena. Yang kena itu yang di 1961 sama 67. Yang 67 tadi udah, yang di 67 tadi sudah sempat profit ya teman-teman. Cuman saya tahan, tapi nggak apa-apa, pasti ini profit. Ini paling enggak nih ngejar ke sini teman-teman. 72 paling enggak, 1972 teman-teman ini. Ini paling enggak ngejar ke 1972 karena sudah terjadi bullish engulfing. Ya, sudah ada bullish engulfing di sini. Kemudian terbang, breakout, terbang. Ya, analisa sederhana sekali, trading nggak perlu ribet, nggak perlu mantengin HP terus. Sell limit buy limit di area-area kuat. Jadinya seperti ini teman-teman. Bagaimana hasilnya? Hasil selanjutnya ya, ini kita biarin dulu, masih take profit. Yang tadi sell instan kita, kena take profitnya, profit $72 lumayan.
Nah ini sekarang lagi floating profit $32, yang lainnya masih floating loss. Tapi nggak apa-apa, pasti ujung-ujungnya ini profit semua, ini ujung-ujung kawan-kawan ya. Profit semua teman-teman. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita profit kembali di sini. Jadi kotak yang saya buat sebelumnya ini kembali dijebol, yang mengakibatkan market naik ke atas. Bisa kita zoom ya, ini masih tren, masih mau kuat naik ya. Kita sempat ke floating loss jauh sampai dengan ke sini. Tapi berhubung saya open posisinya di support terkuatnya, tapi jebol juga support terkuatnya hingga market sampai ke sini, tapi nggak akan jauh saya tahu, karena sudah terjadi pergerakan yang tidak balance. Bagaimanapun kalau terjadi pergerakan tidak balance, dia akan mengejar balance, area balance kembali, yaitu di atas. Dan ini sekarang kita sudah floating profit. Nah pelan-pelan kita akan ambil take profit kita ya. Kita akan ambil yang sudah profit dulu. Ini teknik yang pelan-pelan ya, pelan-pelan, perlahan-lahan. Ini masih mau naik, tapi yang sudah profit kita ambilin dulu. Nah ini yang udah profit kita ambilin dulu. Ini kan sisanya nih ya, sisanya yang masih floating loss. Nah ini nanti akan menjadi profit juga nih teman-teman, ya kan. Nah ini jadi memang perlahan-lahan kita ambil profitnya ya, perlahan-lahan kita ambil profitnya. Jadi nggak usah terlalu ini juga, nggak usah terlalu rakus. Ada profit lumayan, ambil. Kenapa saya tidak menggunakan stop loss? Karena saya sudah bisa ukur kemana market itu akan bergerak. Harusnya kan seperti ini teman-teman ya. Harusnya ketika market menyentuh kotak ini yang saya buat ini, yang kita bisa sebut order block sebelumnya, harusnya dia akan lanjut ke atas. Tapi ternyata dia mau mengejar support sebelumnya teman-teman. Nah ini ada kotak order block yang saya buat juga. Ini adalah support kuat sebelumnya nih ya. Maksimal dia akan kembali ke situ, dan benar ya, dan benar ini dia kembali langsung loncat ke atas. Itu simpelnya teknik dari order block. Kita memanfaatkan order block di support dan order block di resisten. Kita pasang buy limit sama sell limit. Jadi video yang saya buat ini memang berkelanjutan ya, karena teknik order block itu yang memanfaatkan order block, resisten become support, support become resisten, itu ya berkelanjutan gitu teman-teman, berkelanjutan. Ini masih mau naik ya teman-teman, ini masih mau naik. Kenapa saya katakan seperti itu, masih mau naik? Karena dia berhasil membobol kotak ini, kotak order block sebelumnya. Jadi dia jebol, dia retest, dia lanjut ke atas. Artinya open posisi saya yang di atas akan kena. Nah teknik menentukan order block seperti apa? Nah ini kan ada area yang sudah tidak balance ya, atau ada area imbalance. Ini bisa kita jadikan salah satu order block. Tarik dari sini sampai dengan candle di bawahnya. Ini mungkin nggak, dia kalau ia pun membobol kotak ini ya, kotak ini dia akan lanjut turun dulu ke bawah, memantul di sini, kemudian lanjut naik ke atas. Ini enak kalau kita pakai order block teman-teman. Caranya menggunakan order block tuh seperti itu. Kuncinya cuma sabar, tidak melakukan open posisi instan kalau nggak benar-benar momen. Karena market itu pasti akan balik dulu ke sini untuk menjadikan dia balance.
baru dia lanjut ke atas. Kalau teman-teman mau stop loss, taruh stop loss boleh. Teman-teman buy limit di area-area order block, stop lossnya taruh di luar swing low paling bawah ataupun swing high-nya. Kalau di atas swing high, kalau di bawah swing low ya. Taruh di area ini nih, merah ini. Ya. Taruh stop loss di area ini. 30 pip. Baru dia akan terbang. Kita boleh taruh lagi di ini ada area berjejer, artinya pernah terjadi harga kuat di sebelumnya atau rebutan harga yang cukup kuat di area sebelumnya. Nah, ini bisa kita tarik juga kotak di sini sampai dengan ke sini. Nah, kalian bisa buy limit di sekitaran area ini. 48, 47, 46, 45 kalau di sekarang ya. 1945, 1946, 1947 dan 1948. Karena nanti kemungkinan dia kalaupun dia turun, dia akan turun menjemput ke sini, naik sedikit ke sini, mantulnya di sini, baru dia terjun ke bawah. Ataupun kalau ini jebol, dia retest, dia naik ke atas. Simpel ya teman-teman, simpel sekali menggunakan teknik order block. Nah, saya masih ada 3 posisi yang masih floating loss. Ini OTW bakal dikejar teman-teman, karena ini udah ngeblok dari bawah ke atas. Dan pada akhirnya semua transaksi akan berakhir profit, ataupun posisi kita akan berakhir profit semua teman-teman. Tuh begitu. Oke, ini kita tinggal tunggu hasilnya sampai profit semua. Oke, jebol ya kawan-kawan. Setelah kita tadi take profit, sekarang jebol lagi tuh, ya kan? Luar biasa. Kita jebol lagi ya. Tuh. Tuh, sekarang floating loss kita tinggal 2, yang tadinya tuh banyak banget kan floating loss kita. Nah, udah profit kayak gini, ini waktunya kita ambil. Nah, sudah cukup. Tuh, ya kan? Yang sudah profit kayak gini waktunya kita ambil. Nah, sisa 2 kan nih teman-teman kan. Setelah kita ke floating loss berapa banyak tuh? Sisa 2. Nah, inilah kalau kita menggunakan step by step dari order block, step by step dari smart money concept. Jadi beginilah nanti hasil akhirnya. Dari yang sekian banyak kita floating loss ya, mungkin sampai dengan 1.800 atau hampir 2.000 lah kita floating loss kemarin itu ya. Seminggu yang lalu itu, sekarang sisa 2 nih. Ya, sisa 2 nih tuh. Trading tuh seperti ini teman-teman ya, santai. Gak perlu analisa ribet-ribet. Sabar, karena kan kita investasi. Kita bukan sedang berjudi. Kalian mau scalping, kalian mau seorang swing trader, ya nggak apa-apa gitu. Silakan. Kalau saya sih lebih memilih cara trading saya seperti ini. Lebih simpel, nggak pusing news, nggak bingung. Karena mau sekencang-kencangnya news seperti apapun, news itu hanya mengejar support dan resisten terkuat. Intinya itu teman-teman. Mau newsnya NFP, mau CPI, mau FOMC, mau news-news besar yang lain, itu hanya mengejar support dan resisten terkuatnya saja. Setelah itu dia akan balik lagi ke arah berlawanan. Itulah makanya kenapa saya tipe seorang trader reversal. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Makin tinggi teman-teman ya. Wih, ini mau ngejar kemana ini? Tuh ada 2 posisi saya lagi di atasnya akan dikejar. Paling tidak ini nanti akan sampai ke sini teman-teman. Ini bisa tinggi sekali nih teman-teman nanti nih. Ke 2000 ini teman-teman ya. Ini bisa ke 2000 ini teman-teman. Ini kuat sekali nih. Ya, kuat sekali nih. Tuh. Besok NFP. Non farm payroll. Luar biasa.
Jadi tetap ya, ingat nggak kotak yang saya buat ini? Nah ini kan, ada kotak kan yang saya buat ini kan. Nah kemudian dia hanya mantul di sini kan, yang kemarin saya jelasin. Dia akan naik, dia akan kembali, dan dia akan terbang. Sesuai dengan skenario. Inilah kotak order block. Cara membuatnya bagaimana? Sudah saya jelaskan juga kan cara membuat kotak order block. Tuh, coba cek-cek video saya sebelumnya. Oke, tinggal nunggu 2 lagi, kita profit lagi. Nih, kita tinggal tunggu 2 lagi nih teman-teman nih. Kita profit lagi dan alhasil trading kita profit semua gitu. Itu cara trading dengan cerdas teman-teman. Oke. Sip, kita tunggu ya yang 2 hasilnya lagi. Ya. Oke.